Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan pedoman nomor 18 tahun 2021 untuk para penuntut umum sehingga mereka memiliki acuan menangani kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Pedoman itu diharapkan dapat mengoptimalkan opsi hukuman lain, yaitu rehabilitasi, guna mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan, latar belakang dikeluarkannya pedoman tersebut memperhatikan sistem peradilan pidana cenderung punitif tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas atau overcrowding dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif. Sejak pedoman itu berlaku pada 1 November 2021, maka penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan dapat mengacu pada pedoman nomor 18 tahun 2021. Pedoman nomor 18 tahun 2021 ditekan oleh Jaksa Agung terdiri atas 9 bab yang mengatur prosedur pra-penuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Ya, pemirsa, pedoman terkait rehabilitasi untuk pengguna narkoba resmi berlaku per 1 November 2021. Lalu apakah masalah kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan bisa berkurang dengan adanya pedoman yang dikeluarkan Jaksa Agung ini? Kita akan membahas hal itu bersama dengan Koordinator Tim Ahli BNN, Ahwil Lutan. Selamat siang, Pak Ahwil. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ahwil, ini tadi seperti yang disampaikan di paket pengantar, Jaksa Agung mengeluarkan pedoman terbaru terkait dengan penindakan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini dari tanggapan BNN sendiri, apakah pedoman baru ini bisa efektif, Pak? Kalau saya rasa ini sebetulnya sudah sesuai ya dengan Undang-Undang Narkotika kita yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu sebetulnya di dalam batang tubuhnya sudah jelas sekali gitu ya. Di pasal 4 huruf D, di sini disebutkan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Itu di batang tubuhnya sudah ada gitu. Jadi ini sebetulnya suatu hal yang memang untuk kita memberantas narkotika ini sebetulnya ada 3 cara yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu pemberantasan, itu namanya penangkapan. Pencegahan, itu kita mencegah orang yang belum memakai. Dan yang ketiga, bagaimana dengan orang yang sudah kena? Orang yang sudah kena ini berarti kan bisa pecandu, bisa penyalahguna. Ini berarti kan orang yang sakit. Orang yang sakit ini harus disembuhkan kan, harus diobati. Nah, caranya bagaimana? Cara penyembuhan untuk kasus-kasus rehabilitasi narkotika ini adalah dengan melalui suatu proses yang disebut dengan rehabilitasi. Nah, jadi rehabilitasi ini merupakan suatu langkah atau jalan yang memang sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang kita. Karena narkotika ini tidak bisa dijalankan hanya dengan memberantas saja atau mencegah saja. Harus tiga ini harus tiga sejalan. Jadi kalau dihitungkan dengan persentasenya, ya dibagi 33% gitu lah ya. Jadi kita mencegah untuk orang yang belum sama sekali memakai. Memberantas ini untuk bandar-bandar yang gila-gila ini harus kita berantas. Ini tidak ada jalan lain. Harus dihabiskan. Baik. Tapi bagaimana dengan orang yang udah sakit? Ya itu tadi disembuhkan. Caranya namanya rehabilitasi. Nah, selama ini kan kebanyakan yang harusnya orang ini masuk rehabilitasi, tapi masuk ke penjara. Jadi bukan dia sembuh, malah tambah masuk penjara, tambah menjadi-jadi. Jadi kalau anak mahasiswa itu kalau orang yang biasa, mungkin dia masuk tingkat S1, keluar penjara jadi tingkat S3 dia. Ini lebih berbahaya sebetulnya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, ini saya rasa suatu instruksi yang baik juga. Tapi mendahului itu sebetulnya sudah ada suatu surat edaran yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Malah sudah lama, mungkin kira-kira 5 tahun yang lalu. Mahkamah Agung sudah membuat satu aturan. Dan ini harus dipedoman oleh hakim-hakim. Dengan jumlah
orang memakai cuma sekian miligram, miligramnya kecil, itu tidak boleh di ini. Udah ada aturan-aturannya. Kemudian juga kita juga sudah untuk para penegak hukum ini pernah mengadakan MOU lengkap yang diteken oleh Jaksa Agung, oleh Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional. Maksudnya untuk apa? Ya ini bisa menyelesaikan ini secara baik dan komprehensif. Jadi orang yang kena narkotika ini tidak selamanya harus dipenjara. Nah, ini maksudnya apa? Khusus untuk para pecandu dan penyalahguna, orang ini harus melalui suatu proses yang namanya rehabilitasi. Tapi rehabilitasi itu juga bukan suatu hal yang mudah, karena ini adalah suatu usaha yang dilakukan baik melalui medis maupun melalui sosial. Jadi ini ada harus berjalan juga seimbang. Ini memang yang harus kita lakukan seharusnya. Baik, artinya kehadiran pedoman baru yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung ini seperti untuk mempertegas ya Pak, treatment yang harus diberlakukan kepada pecandu dari 3 kategori yang seperti Anda jelaskan tadi. Nah, kalau seperti yang Pak Huil sebutkan tadi, selama ini kebanyakan para pecandu itu malah dijebloskan ke penjara. Ini sebenarnya apa kriteria atau syarat untuk rehabilitasi dan aturan atau ketentuannya itu seperti apa Pak? Jadi harusnya yang terbaik itu ya. Begitu orang ketahuan memakai narkotika, kan orang bisa memakai atau bisa orang membawa atau orang bisa segala macam. Memang di undang-undang kita ini ada mungkin ada beberapa hal yang perlu kita luruskan, karena ini kadang-kadang ketidakhati-hatian daripada penyidik, penuntut umum dan hakim, sehingga orang ini berjalan langsung. Jadi kalau udah penyidik mengirim, penuntut umum otomatis dia juga mengirim ke hakim. Hakim otomatis juga memutuskan. Nah, inilah yang sekarang saat ini terjadi. Jadi makanya jauh sebelum ini sebetulnya Mahkamah Agung sudah pernah mengeluarkan surat edaran yang harus dipedomani oleh pada hakim. Nah, tapi kadang-kadang kan juga ini mungkin ya kalau istilahnya hukum rasa sungkan antara para penegak hukum ya, antara penyidik, antara penuntut dan hakim. Di sini kan kalau penyidik nih bisa dari BNN, bisa dari polisi, penuntutnya oleh jaksa, dan hakim adalah orang yang memutuskan. Nah, jadi kadang-kadang hal ini karena saling mungkin kikuk atau bagaimana, sehingga orang ini ya ini kan sudah dikirim nih dari penyidik sampai penuntut, ini udah P21, udah P21 tinggal dikirim. Nah, ini mungkin dengan hal ini akan lebih baik lagi. Namun sebetulnya saya ingatkan kembali, hal ini pernah kita lakukan suatu MOU antara para penegak hukum ini yang ditandatangani oleh semua pimpinan-pimpinan, baik oleh Kapolri, oleh Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, semua. Maksudnya ada ini. Jadi setiap orang yang tertangkap atau membawa narkotika dan jumlah tertentu, ini orang ini perlu melalui satu titik yang dinamakannya assessment. Jadi orang ini harus di-assessment, dicek gitu ya, apakah benar orang ini benar-benar adalah hanya pemakai murni, hanya penyalahguna murni, atau pecandu murni, atau bandar. Nah, di sini bisa diketahuan dari mana. Kalau hanya melihat jumlah, itu tidak akan bisa memecahkan masalah. Jangan salah, di dunia-dunia narkotika internasional, bandar itu tidak pernah membawa narkotika sendiri. Bandar itu adalah big boss yang tidak pernah kelihatan. Jadi, kalau ini hanya dilihat bahwa dia tidak membawa barang, belum tentu juga. Terus begitu tes urinnya ini sudah positif. Nah, ini ada cara-cara lain. Assessment-nya adalah hanya dengan apa? Ini makanya tim assessment ini terdiri bukan hanya oleh penyidik, juga oleh penuntut, oleh dokter, oleh psikolog. Dan juga ahli-ahli IT. Nanti akan ketahuan, biasanya kita coba, kita periksa. Karena di Undang-Undang Narkotika ini, IT forensik ini adalah merupakan barang bukti. Jadi akan dicek, dia berapa kali misalnya pernah berhubungan dengan telepon. Teleponnya kemana? Misalkan kita aneh misalnya, oh dia telepon sampai ke Chile, sampai ke Peru. Loh, ini ngapain gitu kan? Nah, ini terus ini juga satu hal-hal yang harus dilihat. Makanya tim assessment ini harusnya betul-betul orang yang ahli. Baik. Nah, namun saat ini mungkin ya assessment ini kita mengalami kesulitan
di kota-kota kecil. Kalau di kota besar ahli-ahlinya semua ada lah. Di Jakarta misalnya, wah itu semua orang lengkap. Penyidiknya jago-jago, penuntutnya jago-jago, semuanya. Tapi kalau di kota-kota kecil, cari dokter juga susah. Tidak ada psikolog, tidak ada psikiater. Ya, jadi juga kadang-kadang menghambat tugas-tugasnya penyidik, sehingga karena mereka tidak mau pusing, udah pokoknya orang bawa narkotik, langsung kita periksa. P21 kirim ke jaksa juga udah nggak mau pusing, kirim ke hakim langsung vonis. Artinya dari penjara akhirnya kan ada tantangan dari asesmen ini ya Pak, yang sehingga membuat banyak mungkin mereka yang murni pecandu tetap dijebloskan ke penjara. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, Pak Wil. Pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Lunch Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Mengatakan untuk pecandu narkoba yang murni pecandu ini sebaiknya tidak dituntut pidana dan menjalani rehabilitasi. Untuk mekanisme rehabilitasi sendiri seperti apa, Pak? Jadi setelah menjalani assessment center ini, jadi kan orang biasanya mungkin memang dia memakai segala macam, kemudian kebetulan tertangkap. Ini yang sial yang tertangkap. Kalau sebetulnya orang ini sebetulnya kalau dia orang yang baik dan memang memakai dan mau melaporkan secara pribadi, itu tidak boleh ditangkap sebetulnya. Itu sudah diatur, ya kan, ada di pasal 54, 55, orang yang dengan sukarela melaporkan bahwa saya ini pemakai nih, saya pengen sembuh. Itu dia harus direhabilitasi, harus dibantu oleh polisi, diantarkan ke pusat-pusat rehabilitasi yang ada di Republik ini. Nah, pusat rehabilitasi ini kan banyak ya, ada yang milik pemerintah, ada yang milik non pemerintah. Ada yang milik Badan Narkotika Nasional, ada yang milik Departemen Kesehatan, ada yang milik Departemen Sosial, semua ada gitu ya. Cuman mungkin kurang memadai. Nah, di samping itu juga ada beberapa pusat rehabilitasi yang sudah mempunyai akreditasi yang milik swasta. Baik diadakan oleh agama, mungkin ada oleh umat Katolik, Islam, dan lain-lain. Ini juga yang sudah memenuhi akreditasi itu diizinkan sebagai tempat rehabilitasi bagi orang-orang yang sudah melalui assessment. Jadi assessment ini sebetulnya adalah satu langkah yang positif dan orang ini sebenarnya baik. Jadi sama kayak misalnya kalau kita sakit, kita kan boleh milih kan, mau masuk rumah sakit umum, mau masuk rumah sakit St. Carolus, mau masuk rumah sakit Pondok Indah, boleh-boleh aja kan gitu kan. Yang penting kan sembuh. Nah, rehabilitasi ini kan sebetulnya juga orang sakit. Namun bagi yang mungkin sudah 2-3 kali tertangkap, ini kan agak dicurigai nih. Anda kok dulu udah tertangkap nih, sekarang tertangkap lagi gitu kan. Nah, sekarang Anda boleh rehabilitasi miliknya Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial atau yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional. Jadi ini adalah satu hal-hal yang sebetulnya memberikan kesempatan untuk orang untuk sembuh. Karena untuk diketahui ini ya, orang-orang yang sudah kena narkotika ini atau sebagai pecandu maupun penyalahguna, ini dia akan membawa gerbong-gerbong baru. Ini yang paling berbahaya. Ini untuk mencegah dia membawa gerbong baru, orang ini harus direhabilitasi. Supaya apa? Supaya sembuh. Memang ya menurut ilmu kedokteran adalah orang yang sudah parah sekali ya kena ininya, udah menjadi, kalau istilahnya udah addicted gitu ya, itu untuk sembuh sempurna memang agak sulit ya. Mungkin sembuh tapi tidak terlalu sempurna. Tapi kalau hanya baru pakai sekali 2 kali ya, baru coba-coba ya pasti sembuh lah gitu ya. Tapi kalau yang sudah addicted itu, apalagi yang sampai kalau istilahnya dunia medis, orang yang pernah kena narkotik namanya withdrawal. Withdrawal itu orang udah lupa itu, bisa berguling-guling di badan, bisa mungkin dia punya kepala ditembokkan dia lawan ke tembok. Itu yang udah withdrawal, itu mungkin untuk sembuh sempurna sulit. Tapi kan orang ini kan harus disembuhkan dong. Masa orang yang begini harus dimatiin kan nggak mungkin dong kan. Namanya orang sakit ya harus disembuhkan. Ini kan menurut dunia medis, dunia kedokteran ya harus disembuhkan. Betul. Itu kuncinya saya rasa.
Pak Awil, selama ini pasal penyalahgunaan narkotika berorientasi pada penghukuman 1-4 tahun masa penjara bagi pecandu, sehingga memunculkan isu overcrowding atau penuhnya lapas ini disebut karena kebanyakan pecandu narkoba yang dijebloskan ke penjara. Dan ini juga membuat pemerintah menggaungkan rencana untuk merevisi UU Narkotika. Tanggapan dari BNN seperti apa? Ya kita sih setuju saja, tapi sebetulnya undang-undang narkotika ini sebenarnya sudah cukup baik ya, karena waktu ini dibuat waktu tahun 2009 juga oleh banyak tim ahli, dokter, ahli-ahli penyidik dan semua ikut. Kalau kita ingin melihat sebetulnya ini kan bergantung bagaimana ininya ya, hakim juga bagaimana memutus. Karena umumnya kalau namanya penyidik atau penangkap pertama itu selalu lebih cenderung mereka tidak mau pusing. Mereka selalu mengenakan orang-orang yang kenanya biar 1 gram, 2 gram, 3 gram juga dikenakan di pasal 111. Itu ya itu ancaman hukumannya itu antara 1-4 tahun. Tapi sebetulnya ada kunci yang lain. Di sini sebetulnya peran hakim sangat berperan. Itu dikuncinya ada di pasal 127 ayat 2. Di sini disebutkan di dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maksud ayat 1 tadi ya, orang yang pakai sendiri dan lain-lain, hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 54, 55 dan 103. 54, 55 itu tadi orang yang melaporkan diri sendiri, ya, segala macam. Jadi sebetulnya dia nggak boleh. Jadi hakim itu sebetulnya nggak boleh juga memutuskan. Dia sebelum memutuskan harus melihat dulu pasal-pasal yang lain, ya. Di pasal 54, 55 dan 103. Nah, tapi kadang-kadang kan ya karena itu tadi bilang karena sungkan sudah dikirim oleh penyidik dengan pasal 111, dituntut oleh jaksa 111, hakim akhirnya memutus 111. Ya itu hanya jaraknya antara 1 dan 4 tahun. Nah, tapi sekarang juga ada suatu hal yang maju. Karena kebetulan Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran yang baik, ya saya rasa itu juga baik. Jadi untuk sebagai pedoman kepada para penuntut umum untuk sebelum memajukan berkas yang ada narkotika ke hakim. Hakim sebetulnya juga sudah punya sebetulnya. Hakim ini pernah punya surat edaran Mahkamah Agung mengenai jumlah-jumlah pemakai. Itu malah mereka lebih advance, 5 tahun yang lalu udah ada. Saya mengikuti waktu yang masih zamannya Hakim Agung Djoko Sardono. Yang membuat itu, saya rasa bagus lah ya. Artinya ini ada. Tapi kalau mau hanya merevisi separuh-separuh, saya rasa ya mungkin juga kurang baik gitu ya. Baik. Ya tapi kalau kita merevisi, harusnya kita merevisi melihat dari undang-undang yang lebih besar. Karena kan sekarang ini kan banyak konvensi-konvensi. Kita kan tidak terlepas dari 3 konvensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Single Convention tahun 61 mengenai narkotika, Single Convention 1971 mengenai psikotropika, dan Konvensi 1988 mengenai bagaimana pemberantasan dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya adalah undang-undang kita ini sudah mencakup itu semua. Ya kalau misalnya ada kurang lebih, ya itu kan saya rasa bergantung manusianya ya. Bergantung penyidiknya, bergantung penuntutnya, dan juga bergantung hakimnya. Karena kita kan di dalam satu garis criminal justice system, di mana ya ini disidik dulu oleh kepolisian atau BNN, dituntut oleh jaksa, dan diputuskan oleh hakim. Jadi ini sebetulnya adalah satu hal yang berjalan harusnya satu garis, semua harusnya berada di jalur yang sama gitu ya. Harus beriringan tapi sekarang bersama nampaknya gitu ya, Pak. akan sampai di jalur yang sama semua. Baik. Nah, Pak mudah-mudahan orang-orang yang akan datang, orang yang kena sebagai penyalahguna dan pecandu tidak dimasukkan ke penjara, ya. Tapi mereka akan menjalani pusat rehabilitasi. Baik. Pak Awil, kalau kita bicara soal revisi UU Narkotika untuk memperbaiki dan juga memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini, apakah BNN dilibatkan dalam kajiannya? Oh iya, kita dilibatkan. Kita diikut-sertakan. Kita diikut-sertakan juga. Kita juga memberikan masukan-masukan bagaimana baik di bidang pencegahan, baik juga di bidang pemberantasan, juga di bidang rehabilitasi. Karena ini kan rapat ini interdep, bukan rapat sendiri.
bukan rapat sendiri. Jadi terdiri dari Menteri Kesehatan juga, ya kan, dari Kejaksaan Agung, terus banyak instansi yang terlibat. Karena di sini misalnya contoh ya, ada misalnya prekursor narkotika, ya kan? Prekursor itu adalah sebetulnya bahan atau kalau dalam kimia itu katalisator untuk membuat barang-barang narkotika ini. Itu yang terlibat bukan hanya polisi, jaksa dan ini, tapi itu juga melibatkan bea cukai di port of entry, melibatkan juga Departemen Perdagangan, melibatkan juga Departemen Perindustrian. Karena banyak juga prekursor ini berguna untuk industri-industri kita. Kalau kita stop habis, itu industri kita bisa berhenti. Masukan yang Jadi disampaikan dari BNN terhadap wacana revisi undang-undang ini apa, Pak? Terkait dengan penanganan untuk pecandu narkotika? Banyak kita masukkan banyak, karena kan kita juga membuat suatu academic paper ya, jadi kita sampaikan dan ini dibahas bersama. Karena kan nggak satu persatu pasal, semua banyak ada di bidang pencegahan, pemberantasan segala macam kita masukkan semua. Baik, Pak Wil, terakhir pesan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik kita siang ini, silakan Pak. Nah, kalau menurut saya, ya pesan saya adalah untuk masyarakat ini kan, ya itu tadi, untuk pemberantasan narkotika ini ada 3 jalur yang harus kita lalui. Pertama, pencegahan. Kita harus mencegah orang-orang yang belum pakai atau tidak pernah pakai, jangan sampai pakai. Yang orang yang sudah pernah, yang pakai harus kita kurangi, jangan tidak pakai. Ya kan? Ini. Terus kalau untuk bandar, tidak ada, no excuse. Ini harus disikat habis karena ini adalah barang yang namanya supply. Jadi kalau tadi supply reduction, yang tadi pencegahan demand reduction, dan satu lagi rehabilitation. Jadi orang yang udah sakit diobatin, itu kuncinya. Jadi mari kita sama-sama semua bersama bisa mencegah, juga bisa memberantas bersama, dan juga bisa membantu teman-teman kita yang sakit dengan rehabilitasi. Baik, kita harapkan tentunya penanganan dan juga pencegahan penyalahgunaan narkotika ini akan semakin baik dari hulu ke hilir ke depannya, dan juga revisi dari Undang-Undang Narkotika nanti bisa berjalan secara efektif. Terima kasih banyak Pak Wil untuk informasinya siang ini, salam sehat selalu.